Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kematian manusianya disiksa terus sampai kapan? Sampai ketemu baiat, sampai ketemu kiamat. Apa baiat dan kiamat itu? Ketika manusianya menyadari, menyerahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hak milikku. Bawalah amanah-amanah yang kita emban selama ini, kembalikan amanah-amanah itu lagi. Dan ketika beban-beban yang selama ini kita emban sudah kita kembalikan, kita pasrahkan, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ketika kita sudah memasrahkan semuanya, tenang jiwa kita, indah jiwa kita, bahagia kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya itu semua agar jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa bahagia? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan semua. Karena semuanya bukan milikmu. Bila engkau kembalikan, maka ringanlah bebanmu. Kenapa? Karena tidak membawa beban lagi. Ketika sudah dipersembahkan dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka Allah pun meridhoi. Maka hidup dan badan ini di dalam keridhaan Allah, maka bahagialah hidup kita dengan pemeliharaan Allah. Maka bahagialah hidup kita dengan penjagaan Allah. Maka berbahagialah hidup kita dengan lindungan, kasih dan sayangnya Allah kepada manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Kemudian kalau kita sudah kembali yang seperti demikian, fadkhuli fi ibadi, ya itulah yang dimaksud syahadat. Ya itulah yang dimaksud sholat. Ya itulah yang dimaksud zakat. Ya itulah yang dimaksud puasa. Ya itulah yang dimaksud haji. Yaitu bila imannya sudah melekat di hati, ketika sudah dipasrahkan seluruhnya kepada Allah, yaitulah iman, maka rukun Islamnya jalan semua. Jalan semua jadi satu. Duduknya sudah mengandung syahadat. Duduknya sudah mengandung sholat. Aqimis sholata di dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Bukan sholatnya yang diunggul-unggulkan. Ingatnya ini loh tujuan sholat. Bukan sholat itu tujuan. Tujuannya sholat agar mati. Bila sudah mati baru bisa ketemu Allah. Kembali kepada esanya Allah. Itu tujuan sholat dan ibadah itu. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk unggul-unggulan sholat itu. Karena manusianya belum ada iman di dalam dadanya, hingga sholat itu jadi lentera-lentera kebanggaan-kebanggaan manusianya. Sehingga bangga manusianya ketika melihat orang yang tidak sholat, oh kafir, oh ahli neraka. Seolah-olah kita ini Tuhan saja. Orang kafir, orang masuk neraka atau masuk surga itu hak Allah yang tahu, bukan manusianya, Mas Bro.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila sudah dikembalikan kepada Allah, yaitulah iman kepada Allah. Iman yang benar-benar iman yang mana manusianya rela ridho kembali kepada kegoibannya. Maka man arafa nafsahu, barang siapa tahu bahwa diri manusianya itu rawujud, barang siapa tahu bahwa diri manusiaku ini goib, bila manusianya sudah mengenal bahwa diri manusianya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan yang menciptakan manusia ini yang lebih esa, yang lebih perkasa, yang lebih akbar, yang lebih agung daripada manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusianya sudah sampai kepada iman yang seperti ini, maka inilah yang dimaksud pengabdian. Persembahan duduknya sudah dipersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan duduk ini kepadamu. Kenapa? Karena aku hakikatnya ndak ada. Aku Abdul Halim hakikatnya rawujud. Aku Abdul Halim sesungguhnya tak bisa apa-apa. Hanya engkaulah yang bisa apa-apa. Inilah ku persembahkan, ku pulangkan lagi kepadamu. Inilah jalan yang lurus. Jangan bengkok nyimpang dari jalan Allah. Dikuasai ini kan aku yang duduk Abdul Halim. Mana mungkin Allah bisa duduk. Kalau Allah bisa duduk berarti Allah kan makhluk. Ini kan gayanya Abdul Halim ini. Inilah sombongnya Abdul Halim ini. Yang mana meremeh-temehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Hanya Abdul Halim yang bisa apa-apa. Inilah yang dimaksud manusia mengesahkan dirinya sendiri. Yang mana Tuhan kalah esa di dalam dada manusianya. Inilah contoh-contoh manusia yang tak punya iman. Ya seperti saya ini. Yang tak punya iman, imannya hanya kepada Abdul Halimnya. Ya jadi buta mata hatinya. Ora bisa mempersembahkan duduknya. Ora bisa mempersembahkan sholatnya. Ora bisa mempersembahkan ibadahnya. Kenapa? Karena ini ibadahku kok. Abdul Halim yang bisa. Ya mestinya ku serahkan kepada hawa nafsuku yang bisa ini semua. Akhirnya solat-solat dewe digadu-gadu dewe. Lungguh-lungguh dewe dimaem-maem dewe. Buat kue sendiri dimakan sendiri. Ibadah solat puasa zakat haji dimaem dewe. Mana persembahannya? Katanya dipersembahkan kepada Allah. Bila yang jadi Tuhan di dalam dada kita masih Abdul Halim, rabiso sobat. Rabiso tidak akan pernah bisa mempersembahkan semua apa yang dilakukan ini kepada hanya Allah. Kecuali orang-orang yang sudah jadi rasul-rasulnya Allah. Maka kalau kita masih jadi rasulnya setan, masih jadi rasulnya hawa nafsu, masih menjadi utusan-utusan iblis di dalam dada kita, ya bagaimana mungkin Allah menerima amal ibadah kita? Wong amal ibadah kita menghadap iblis kok ngarep-ngarep diterima oleh Allah? Muhal, jauh panggang dari api. Jauh dari apa yang ditujunya. Di dalam dada kita selalu menuju Abdul Halimnya, selalu menuju hawa nafsunya. Mana mungkin Allah bisa menerima amal yang buruk ini? Solatnya buruk, ibadahnya buruk, baca Al-Qur'annya buruk. Kenapa kok buruk? Karena manusianya masih esa di dalam dadanya. Ya tidak mungkinlah Allah menerima itu semua.
Wong yang jadi Tuhan bukan Allah, yang mana mungkin Allah menerima? Pasti yang menerima Allah yang di sini, Tuhan yang di sini. Hawa nafsu yang merasa jadi Tuhan, yang menerima semua amal-amal kita. Apa maknanya? Ngaku-ngaku bila kita bisa beramal. Allah menengok wae. Allah santai wae. Aku yang jadi artis. Ibaratkan, apakah mungkin ada wayang gludak-gluduk, melaku-melaku dewe tanpa dalang. Dalangnya dikokon tenguk-tenguk. Dalang kue menengo. Aku sing laku. Kue ndelok aku ya. Koyok-koyok dalange iku ra iso ra mampu opo-opo. Apa gunanya la haula wala quwata illa billah itu bila Abdul Halim yang jadi artisnya, bila diri kita yang jadi artis di dunia ini. Siapa yang sesungguh-sungguhnya maha artis? Allah kah? Uripe Allah kah? Apa masing-masing diri manusianya? Kira-kira kalau kita jadi artis dan kira-kira kalau kita jadi menonton pertunjukan artis, lebih enjoy mana? Lebih nyantai mana? Kalau jadi artis capek mas bro, ndak bisa diam, capek, dipanasi terus, di dalam andar terus, karena ngaku-ngaku bisa jadi artis. Tapi kalau manusia hanya jadi penonton, enjoy saja. Menonton kebahagiaan, menonton kesedihan, enjoy saja. Sambil nonton duduk yang enak, sambil makan popcorn. Enjoy saja. Tapi kalau jadi artis, bingung, umek karepe dhewe. Kenapa? Karena dalangnya, karena sutradaranya, karena Allahnya dikongkon nganggur. Kue menengko pak dalang, aku sing mlaku dhewe. Nah itu capek. Tapi kalau kita pasrah diri kepada sang dalang, aku sudah payah. Sang dalang, aku sudah capek. Tolong dong perjalankan aku manut wae karpe sampeyan, aku diplakokno opo wae, aku nrimo ing pandum. Nah kalau sudah persembahkan seluruhnya kepada sang dalang, menengo wae deloken dalang iku. Inilah bukti untuk apa manusia itu dicipta, hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa tujuannya? Supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Nah, siapa yang jadi artis sebenarnya? Siapa yang bisa menggerakkan wayang-wayang ini sebenarnya? Allah kah ataukah diri kita? Tergantung yang esa di dalam dada ini siapa. Bila yang esa di dalam dada ini manusianya, tidak percaya manusianya. Bila Allah itu maha artis. Akan tetapi manusianya tersesat memandang manusianya. Tidak mau manusianya direndahkan orang lain. Kenapa? Karena manusianya masih memandang dirinya. Tentu manusianya akan terbakar bila menyaksikan orang lain yang merendahkannya. Ya itulah api itu, anar itu, jahanam itu, siksa kubur itu. Jadi semuanya sudah nyata bila Allahnya nyata. Jadi semua maha goib bila Allahnya goib, tergantung manusianya. Balik saiki opo besok. Lek balik saiki lebih cepat lebih baik. Bali inilah yang dimaksud husnul khotimah.
mutu qabla antal maut. Tapi kita kalau masih cinta kepada diri kita, masih cinta kepada harta kita, masih cinta kepada pangkat kita, masih cinta kepada jabatan kita, masih cinta kepada amal ibadah kita, masih cinta kepada sholat-sholat yang kita kerjakan, silahkan rasakan azab Allah itu.